Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai modal kerja bersih dan siklus konversi kas perusahaan yang bergerak di subsektor infrastruktur, utilitas dan transportasi, tol, pelabuhan, bandara, dan sejenisnya. Saya Alvina Rahma dengan NIM 2110102082. Saya Saskia Aulia Syafitri dengan NIM 21100102072. Saya Hana Priscila dengan NIM 21110102079. Saya Aisyah Dima dengan NIM 21110102080. Saya Jasa Ginting dengan NIM 2110102081. Saya Yuni dengan 2110102083. Yang pertama ada PT Kardik Aero Service Tbk. Untuk perhitungan modal kerja bersih, gross working capital didapat dari total current asset. Untuk PT Kardik tahun 2021 itu sebesar 702.469 dan untuk tahun 2022 768.491. Dan untuk perhitungan net working capital didapat dari total current asset dikurang total current liability. Untuk tahun 2021 sebesar minus 144.825 dan untuk tahun 2022 sebesar 4.269. Dan untuk perhitungan net operating working capital didapat dari operating current asset dikurang operating current liability. Untuk tahun 2021 senilai 139.489 dan untuk tahun 2022 188.366. Untuk perhitungan siklus konversi kasnya, DIO atau perhitungan konversi kas perusahaan PT Kardik Aero Service dalam mengubah persediaan menjadi penjualan adalah 4,1 hari. Dan untuk DSO yaitu periode konversi piutang perusahaan PT Kardik dalam menagih piutang kepada pelanggan adalah 49,7 hari. Untuk periode penundaan pembayaran pemasok atau DPO, yaitu kemampuan perusahaan PT Kardik untuk membayar kembali utangnya adalah 89,55 hari. Siklus konversi kas didapat dari DIO ditambah DSO dikurang DPO didapat minus 36. Memiliki kesulitan kas karena siklus konversi kas yang dimiliki sangat kecil. Selanjutnya PT Citra Marga Nusapala Persada Tbk. 2021 didapat 2.475.023.335 rupiah. Untuk selanjutnya minus 1.204.262.168 rupiah. Selanjutnya minus 1.054.386.477 rupiah. Di 2022-nya itu 1.929.827.944 rupiah. Untuk selanjutnya minus 2.141.591.031 rupiah. Selanjutnya minus 2.421.395.689 rupiah. Untuk di O-nya itu 0 hari, terus selanjutnya itu ada 2 hari, selanjutnya ada 22 hari, dan totalnya itu perkiraannya minus 20 hari. Kesimpulannya, PT CMNP tidak memiliki kesulitan kas karena siklus konversi kas yang dimiliki sangat kecil. Selanjutnya ada PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk. Jadi di 2021-nya gross working capitalnya sebesar 826.945.321 rupiah. Kemudian di net working capital itu
didapat Rp655.656.732. Kemudian net operating working capitalnya didapat Rp677.348.508. Kemudian di 2022-nya yaitu di gross working capitalnya Rp1.095.977.072. Kemudian di 2022 net working capitalnya itu Rp461.105.662. Kemudian di net operating working capitalnya Rp922.232.526. Ini DIO-nya, yaitu periode konversi kas perusahaan 0 hari dalam mengubah persediaan menjadi penjualan. Kemudian DSO-nya itu periode konversi piutang perusahaan sebesar 58 atau 59 hari dalam menagih piutang kepada pelanggan. Kemudian ini DPO-nya, kemampuan perusahaan untuk membayar kembali utangnya itu 124 hari atau 125 hari. Kemudian siklus konversi kasnya didapat dari DIO plus DSO dan dikurang DPO sebesar minus 65,93. Dan kesimpulannya itu PT IPCC atau Indonesia Kendaraan Terminal Tbk memiliki kesulitan kas karena siklus konversi kas yang dimiliki sangat kecil. Selanjutnya yaitu PT Jasa Marga Persero Tbk. Gross working capital untuk tahun 2021 didapat Rp10.361.876.000. Untuk tahun 2022 didapat Rp12.487.212.000. Untuk net working capitalnya yaitu 2021 didapat minus Rp1.065.207. Untuk tahun 2022 Rp344.222.4. Untuk net operating working capitalnya untuk tahun 2021 didapat Rp2.510.956.000. Untuk tahun 2022-nya Rp2.197.675. Dan untuk siklus konversi kas di DIO periode konversi kas perusahaan PT Jasa Marga Persero Tbk dalam mengubah persediaan menjadi penjualan adalah 5 hari. Dan untuk DSE atau periode konversi piutang perusahaan PT Jasa Marga Persero Tbk dalam menagih piutang kepada pelanggan adalah 0 hari. Untuk DPO, kemampuan perusahaan PT Jasa Marga untuk membayar kembali utang adalah 11 hari. Dan siklus konversi kas itu yaitu minus 6,6 hari. Maka dapat disimpulkan bahwa PT Jasa Marga Persero Tbk tidak memiliki kesulitan kas karena siklus konversi kas yang dimiliki sangat kecil. Oke, selanjutnya ada PT IC Jasa Prima Tbk. Gross working capital itu di 2021 itu Rp4.187.836.000. Di 2022-nya Rp3.015.493. Lalu net operating working-nya di 2021 itu minus Rp48.200.772.000. Di 2022-nya minus Rp45.255.035. Lalu net operating working-nya di 2021-nya minus Rp48.284.856.000. Di 2022-nya minus Rp45.4.760. Lalu di DIO periode konversi kasnya 25 hari mengubah persediaan menjadi penjualan. Lalu DSO periode konversi piutangnya itu 72 hari untuk menagih piutang kepada pelanggan. Selanjutnya DPO kemampuan perusahaan itu sebesar 23 hari. Lalu siklus konveksinya itu ada 74 hari. Jadi kesimpulannya adalah PT KARW memiliki kesulitan kas karena siklus konveksi kas yang dimiliki sangat besar. Selanjutnya PT Nusantara Infrastruktur Tbk. Untuk gross working capitalnya itu ada Rp1.264.941.904.520. Untuk di tahun 2022-nya Rp946.739.195.3.
Untuk networking kapitalnya di tahun 2021 665, 440, 785, 848 rupiah, dan di 2022-nya minus 986, 430, 598, 650 rupiah. Untuk net operating working capitalnya di tahun 2021 sebesar 1.5.325.381.919 rupiah. Di tahun 2022-nya sebesar 243.806.577.613 rupiah. Kemudian di siklus konversi kasnya di DIO-nya periode konversi kas perusahaan PT Nusantara Infrastruktur Tbk mengubah persediaan menjadi penjualan itu selama 15 hari atau 16 hari. Untuk DSO-nya periode konversi piutang perusahaan PT Nusantara Infrastruktur Tbk itu dalam menagih piutang kepada pelanggan selama 12 hari. Dan di DPO-nya itu kemampuan perusahaan PT Nusantara Infrastrukturnya untuk membayar kembali utang selama 315 hari, dan siklus konversi kasnya didapat dari DIO plus DSO dikurang DPO sebesar minus 287 hari atau minus 288 hari. Kesimpulannya, PT Meta tidak memiliki kesulitan kas karena siklus konversi kas yang dimiliki sangat kecil. Kemudian di PT Dana Berata Luhur Tbk nya sebesar Rp175.086.674. Pada tahun 2022-nya sebesar Rp219.414.900. Dan di net operating working capitalnya sebesar Rp262.130.182, dan di tahun 2022-nya sebesar Rp421.655.848. Kemudian pada DIO-nya periode konversi kas perusahaan PT Dana Berata Luhur dalam mengubah persediaan menjadi penjualan itu selama 6,8 hari atau 7 hari. Kemudian di DSO periode konversi piutang perusahaan PT Dana Berata Luhur itu dalam menagih piutang selama 14 hari. Kemudian di DPO-nya itu selama 23 hari, dan siklus konversi kasnya itu didapat dari DIO plus DSO dikurang DPO itu selama minus 2,5 hari. Kesimpulannya, PTTB tidak memiliki kesulitan kas karena siklus konversi kas yang dimiliki sangat kecil. Baik, sekian dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.